Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Fattahu ya Alim. Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma hawalaina la alaina. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Hadirin yang mulia, bapak-bapak sekalian, mulia Allah. Tema yang akan kita ikuti sama-sama adalah birrul walidain. Karena memang rentetan tema-tema sebelumnya adalah seputar hablum minan nas. Terutama kalau pas pada ingat adalah terhadap istri, terhadap anak, terhadap tetangga, dan sekarang adalah kepada kedua orang tua. Apalagi kalau kita ikuti berita-beritanya, miris juga. Padahal berita umum, tidak kok berita kriminal khusus. Kalau dulu kan ada patroli, terus apa itu dulu, buzzer apa itu, yang full kriminal. Maksud saya berita umum itu berarti campur politik, campur jualan es teh, itu juga campur kriminal. Ternyata di sana juga termasuk berita anak tega bunuh orang tua. Kejadiannya tidak satu dua. Itu bisa yang terekam, bisa jadi yang terblokam. Itu soal bunuh. Nah kalau soal durhaka, banyak sekali. Durhakanya gimana? Ya bisa jadi malah orang tuanya. Sudah berapa hari nggak pulang, terus kena pergaulan yang malah nyusahin orang tua. Banyak sekali kalau seperti itu mah. Ganggu anaknya orang sehingga terus melabrak orang tuanya. Jadi gara-gara perbuatan anak, kemudian orang tuanya yang diganggu tadi melabrak. Jadi tidak hanya sekedar bisa ngalim undang apa dulu, ya, sudah menjadi realitas dunia. Maka memang di tengah-tengah fitnah dan kejadian-kejadian seperti itu, kita tengok diri kita. Tidak hanya membaca gitu saja, tapi juga harus mencocokkan. Terutama tentang petunjuk-petunjuk yang semestinya
dengan apa yang selama ini kita jalani, masing-masing aja. Birrul walidaini wa uququhuma. Uquq berarti durhaka. Kalau birru berarti berbakti. Mestinya birru itu membaiki kalau bahasa asli. Lafal atau huruf ba dan ro dalam bahasa Arab, ba dan ro itu bisa potensi dibaca barrun, birrun, burrun. Kalau barrun, ba-nya di fathah, itu nanti artinya adalah daratan. Fil barri wal bahri, daratan. Kalau birrun berarti baik. Laisal birro antuwallu wujuhakum. Ayatnya banyak sekali. Lan tanalul birro hatta tunfiqu. Atau mungkin yang agak familiar di kita adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah. Tolong menolong berarti bantu, membantu, bekerja sama. Jangan sampai yang satu sibuk sementara yang satu cuma nonton. Tapi hendaknya harus saling dikerjakan bareng-bareng. Dalam hal apa? Fil atau alal birri, terhadap amalan-amalan kebajikan. Nah, kebajikan itu apa? Ibadahnya ngurus masjid termasuk amal baik mana? Kalau itu amal baik, maka hendaknya saling bantu membantu. Iya. Jangan sampai saudaramu sudah serepot itu, sudah berjuang berusaha, kamu sukanya main itu, nyala-nyalain aja. Iya. Bayaran dari Allah. Jadi kalau seandainya ada khilafnya, ada kurangnya, maka tutupi, bantuin. Nah, ini misalnya AC-nya agak panas, entah saya sendiri atau semuanya. Ini betul-betul nyala atau cuma? Takutnya cuma pura-pura aja. Ya, maka bareng-bareng sholat jamaah sudah begitu, ngaji juga sama, saling menguatkan. Ini tadi beritanya adalah kalau baknya dibaca bir, cuma bir bukannya minuman itu. Ini agak ada kurang ajar sedikit gitu. Ada pabrik yang produksi minuman itu punya masjid. Masjidnya namanya Al-Bir. Jadi bagus. Tapi masih penting masih punya masjid di sini. Semoga yang halal-halal aja ya. Kalau burun banyak di rumah itu maknanya adalah gandum atau biji-bijian, kacang-kacang. Nah sekarang di sini dibaca barun atau birun atau burun. Birun. Kenapa harus milih bi? Karena pasangannya adalah walidin. Apalagi di sini sudah ada harokatnya. Wong bak di kasar kok bilang ba yang tidak ada. Jadi seandainya nanti tidak ada harokatnya, kalau ada arab gundul, makanya bisa dipastikan bacanya adalah birrul walid, membaiki kedua orang tua. Karena di sana ada perintah Allah yang harus ditaati dan dipatuhi. Terutama di dalam surat An-Nisa ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala,
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa'budu, dan beribadahlah kalian. Jangan sampai pada lalai, pada lengah, enak-enakan aja di dunia, sehingga umurnya terlewat dengan sia-sia. Ada sebagian, maka kalau seandainya ada di keluarga kita, ingetin di dunia ini wa'budu. Jangan bawaannya adalah main-main, dolanan saja. Apalagi dirimu sudah di usia lanjut. Kalau bahasa kasarnya pensiun. Hampir tempat-tempat nggak mau pakai pensiun. Di sekolah dipecat secara halus, namanya pensiun, diistirahatkan. Tapi Allah masih mau pakai, begitu luar biasa. Ya berarti di mana? Di kantornya, di rumahnya Allah. Jadi pegawai-pegawainya Allah. Oleh karena itu dalam disertasi saya itu tentang sumbangsih para lansia dalam dakwah. Jadi kalau seandainya pensiun sudah tidak dipakai orang-orang, ketika diminta oleh Allah untuk mengurus rumahnya, harus pada mau. Yang sepuh-sepuh ini nyun saya juga ini, bukan berarti nugasin, bukan. Wong itu tanaman kita juga yang kita sendiri yang akan panen. Yang mau berarti panennya banyak. Yang tidak mau, oh berarti nanti nyesel. Maka selama lingkungannya masih mempercayakan, selama jamaah dan masjidnya tidak ngoyok, tapi betul-betul masjidnya minta jamaahnya, maka berguna. Sebab kalau tidak disadarkan seperti ini, biasanya yang sepuh-sepuh merasa pengen istirahat, pengen enak. Ungkapannya, asal yang muda-muda aja. Kalau orang Jawa gimana? Kono sing nom-nom wae. Kadang-kadang dia cuma senderan. Ya. Walaupun dengan alasan kepengen lebih konsen ibadah. Iya, betul, tapi ibadah kalau untuk pribadi itu masih sangat manual. Iya, manual itu ya. Tapi kalau ngurus dakwah, ngurus agama Allah, ngurus masjid, siapapun yang sholat di situ ada aliran pahala. Itu namanya dakwah. Maka pastikan ya masjid rame, masjid terusul syiar. Gitu. Cuma kalau kepengen syiar mestinya harus jamaahnya dijamu, jangan sampai diambil. Ya susah, pengen syiar jemaahnya diambil. Walaupun berhasil terlalu lambat. Ngaji dari entah berapa tahun, subuhnya fotokopi. Mestinya fotonya dihilangkan, nanti kopi. Ya. Jadi masih kontroversi kalau ada makanan diedarkan itu ada yang bilang nanti nggak konsentrasi, ada yang bilang boleh. Yang kontroversi itu nggak usah dibagi. Iya, dilewati. Ya kayak kenapa kunut itu yang mau boleh sebenarnya yang dari. Besok karakter dibicarakan saja. Bagus, insya Allah. Biar syiar gitu. Ibadah. Bahkan kalau bahas ibadah, mestinya tidak hanya ibadah itu. Usahakan setiap kegiatannya itu ternilai ibadah. Bagaimana agar bisa ternilai ibadah? Yang mengikuti petunjuk.
Nah kalau kembali kopi tadi itu, misalnya kalau kepengen minum kopi itu ibadah, walaupun kontroversi, ya Bismillah. Duduk, kemudian angkat tangan kanan dan usahakan tidak nyandar. Itu diri harus tadi sebelum kopinya datang ya ini dulu sebenarnya. Nah, ini untuk nanti aja. Kata ini rasanya beda pada itu. Perlu bukti. Jadi bismillahnya dalam megangnya dapat. Kenapa lebih dapat? Karena pas ngerasain segernya beda, lebih nandes. Nah kegiatan yang lain juga, aktivitas kita kesehariannya apa? Maka usahakan itu termasuk bagian daripada waktu dulu. Masuk toilet, keluar toilet, gaul istri, nganterin anak belajar, nyari manusia, makanin lele, makanin ayam, harus itu dalam konteks wa'budullah. Nah kalau sudah wa'budullah, maka hati-hati, jangan sampai wala tusyriku bihi syai'an. Jangan sampai coba-coba berani mensekutukan Allah. Kenapa? Karena syirik itu bisa melenyapkan amal-amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Rugi. Lebih disebutkan la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Padahal ini adalah ayat yang ditujukan kepada Nabi. Kalau saja dirimu berbuat syirik, maka layak dalponna amaluka, maka amal-amalku akan lenyap. Termasuk lebih lanjut kalau dicontohkan dari sekian fenomena syirik itu, yaitu ketika mendatangi apa itu dukun. Itu aja dampak atau resikonya, sanksinya itu tidak diterima sholatnya 40 hari. Maka memang itu menghapusnya sangat fatal sekali syirik. Maka ketika diingatkan oleh guru-guru kita yang mulia, para ustaz dan sebagainya, ada nurut, terutama ketika di akhir-akhir bulan Desember, biasanya ucapan-ucapan hari raya dan sebagainya itu lebih amannya adalah tidak, karena ada sangkut pautnya dengan agama, apalagi syiarnya. Enakan yang wajar itu apa? Ya gotong royong, bersihin got misalnya, hujan, ada ranting-ranting yang ngalahin yang bareng warganya yang seperti itu aja. Sementara kalau sudah ada kaitan dengan syiar-syiar agama, maka harus tegas lakum dinukum. Sebab taruhan akhiratnya masalah. Ini di sini. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua maka hendaknya baiki. Jangan sampai kau jahati, kau zalimi, kau lupakan. Kalau bukan berarti kau cuekin, apa lagi? Nggak ngurus, apalagi kok menelantarkan. Nah, warisannya diambil orang banyak, dititipkan, jahat. Makanya kalau kita itu benar, karena upahnya dari Allah nanti di bawahnya. Wa qala ta'ala,
wasainal insana biwalidayhi husna. Surat Al-Ankabut ayat 8. Wasaina, dan kami wasiatkan. Wasiat berarti dipeseni. Kami yang dimaksud adalah Allah. Kepada siapa? Al-insana, kepada manusia. Masih manusia? Kalau yang belum nyadari dirinya manusia, gini, manusia apa enggak? Biar nyadar. Dirimu bukan batu, dirimu bukan kayu, tapi manusia. Yang tidak nyadar manusia. Oh, manusia. Kalau memang dirimu manusia, dipesan oleh Allah. Apa pesannya? Biwalidayhi husna. Kepada kedua orang tuanya hendaknya dibaiki. Maka ketika ada ajakan ayat-ayat seperti ini, langsung tengok diri orang tua. Pada punya orang tua enggak? Termasuk yang sepuh-sepuh walaupun sudah lansia. Jangan sampai masih punya orang tua. Enggak, Ustaz. Punya tapi sudah meninggal, tetap punya. Sebab kalau nggak punya, dirimu lahir dari mana? Kalau pengakuan sudah nggak punya, beliau punya. Nah, ini nanti kalau diteruskan, walaupun sudah meninggal harus tetap di-ihsana, harus dihusnai. Wa qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Lagi walaupun dengan agak redaksi yang agak beda, tapi ditandaskan lagi, dikukuhkan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Dan apabila di antara satu kedua orang tua itu atau dua-duanya sudah nyampe menginjak sepuh, indakal kibaro, kibaro sepuh, maka fala taqul lahuma uffin, jangan sampai pernah kau katakan kepada mereka ah. Ah itu adalah nada melawan, nada bentak, nada protes. Berisik apa sih? Bisa itu bisa. Kalau bahasa Jawa nyenggrang, walaupun memang biasanya orang sepuh nanti delalahnya bisa jadi ceriwis. Bisa jadi ini barangkali di antara bapak-bapak mungkin pernah ngalamin, ada di antaranya. Ketika diuji oleh Allah, dititipi kedua orang, sudah dilayani sedemikiannya masih ya salah melulu aja. Biasanya begitu, mendelalahnya aja. Maka ingat ayat ini. Kalau minggu dan sebagainya harus agak jauh sedikit. Biar ini luluh dulu, untuk dulu balik lagi. Jangan sampai sudah terus ini apalagi di makna yang lain. Oh nggak boleh ya bilangnya. Tapi kalau meludahi boleh mana? Bagaimana? Jenggot atau jangan sampai dimaknai. Yang nggak boleh kan cuma aja. Kalau nekat boleh mana ya? Nekat itu apa ya? Ngekek. Kok ngekek? Nggak ada di surat Luqman, di surat Al-Baqarah, saya bolak-balik nggak ada itu. Adanya cuma dilarang berkata ah.
juga nggak ada, yang ada itu adalah adanya jadi kalau masih boleh buset ya, boleh berarti. Kenapa? Nah, di surat Luqman yang nggak boleh cuma itu pemahaman letterlek, hanya teks Tuhan tersurat. Wala tanharhuma, dan jangan sampai kau bentak mereka. Minta ST misalnya. Ya kenapa benar sebab ustaznya nggak membeli? Tapi bapak-bapak juga gitu, kalau seandainya pas ngaji kok jualan, ya harus dikira-kira, jangan ngerecokin ngaji. Ustaznya lagi jelasin, jamaahnya lagi nyimak, ya wajar juga kalau ustaznya agak terbawa emosi. Kayak majelis seperti ini, ketika sama-sama menyimak, dia wujud aja gini, ustaznya ya muncul marah, sudah, gitu. Gara-gara lu bagian wedang, cuma kadang wedang itu menjadi masalah, walaupun sepele jadi penting. Wahfid lahuma janahal dhulli minar rahmati, dan rendahkan. Kalau bahasa aslinya janah itu adalah sayap. Nah, ini adalah bahasa untuk mengekspresikan tawadhu dan rendah diri. Jangan sombong. Amin, permisi, nyuwun sewu. Jadi kalau ucapan nyuwun sewu itu sebenarnya adalah syar'i. Nggak berani balap, nggak berani duduk di kursi khasnya, amit-amit. Termasuk waqullahumma qaulan karima, termasuk tutur katanya ada tutur kata yang mulia. Karena di beberapa daerah itu ada bahasa-bahasa yang untuk memuliakan, untuk setara, untuk di bawahnya. Ada moko, kromo inggil. Jadi kalau nawarin makan gitu harusnya sampun deh. Pilihan diksinya harus bagus, cara mengucapkannya juga harus santun dan orang. Terus mana lagi? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkan dan doakan kepada mereka agar Allah merahmati keduanya. Sebagaimana mereka telah berjuang dan berjasa untuk mendidik kita di waktu kecil. Yang repot ini juga harus disadari. Jadi kita ini dulu di waktu kecilnya sangat merepotkan kedua orang. Mau bohong, mandi, bagi dulan. Maka kalau seandainya gilirannya nanti orang tuanya minta dulan, didulan, dimandiin, dicebokin. Karena kalau orang sepuh biasanya sudah uzur. Banyak sekali kalau diteruskan. Dalam hadisnya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, singkatnya adalah amal apa yang paling mulia di sisi Allah, yang sangat utama pahalanya agung? Maka Rasulullah jawab, as-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya penting juga. Maka sering-sering dan terus diingatkan aja, tidak ada bosan-bosannya. Termasuk kita jangan sampai jenuh, jangan sampai bosan ketika diajak sholat. Padahal sholat itu seharinya 5 waktu, itu yang inti. Maka diiyai aja. Lah namanya sholat itu ya tidak hanya begini aja, ya rangkaian semuanya, ya nutup aurat, ngadap kiblat, memastikan bajunya ini suci atau tidak.
wudhunya itu komplit apa enggak, sebab kalau wudhunya enggak beres nanti imbasnya sholatnya enggak sah. Jadi rangkaiannya juga cukup banyak, menyita waktu dan sebagainya juga. Makanya orang yang tidak percaya akhirat ya enggak sholat, karena tadi repot. Tapi bagi yang sangat yakin dan percaya, malah sampai dibela-belain sampai akhir hayatnya terus. Bahkan kalau seandainya undur pun juga masih dibela-belain sesuai dengan mampunya. Ketika nggak kuat berdiri, ya duduk. Masal selama akalnya masih jalan. Bahkan sampai cuma kedap aja kalau ini masih sholat masih. Terus apa ini? Summa ayun qala summa birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau diusut itu berarti level tinggi amal. Maka jangan sepelekan. Nah, barangkali suatu saat akan kita alami, kita kejadian. Karena orang tua alhamdulillah diberikan umur panjang, tapi sepanjang-panjangnya ketika makin sepuh semakin loyo, semakin lemes, semakin udur. Ketika udur itu mungkin ya tidak menguntungin. Maka di beberapa anak-anaknya kalau tidak menyadari akan ajakan ini, biasanya adalah lempar-lemparan. Lempar-lemparan itu gimana? Kang aja. Saya lagi diangkat menteri, suruh ngurus orang tua. Kamu yang masih RT. RT nanti juga begitu. Wah ini ngurusin warga aja udah, ini malah ngurusin lempar-lempar gitu. Sehingga kalau sudah muter lempar-lemparan karena tidak dia menangkap hal seperti ini, biasanya diurus pembantu, diurus ini dan sebagainya. Atau yang paling fatal biasanya adalah ditaruh tempat. Nah, itu yang penting kuat bayarin gitu. Makanya diingat-ingat bahwa ini adalah amal semua. Maka biasanya kalau saya itu pas jenguk orang sakit masih dirawat anak-anaknya, saya kuatkan. Sabar ya, itu surga di hadapan. Jangan sampai ngeluh. Sebab kalau ngeluh, kamu sudah secara lahirnya capek, pahalanya nanti hapus di jalannya. Memang kalau seandainya tidak kuat, misalnya istirahat dulu, jangan terlalu ngosir. Karena yang terawat itu juga harus yang fresh juga, yang sehat. Jadi ketika selesai kok dirimu lagi capek, ya udah agak tunggu aja. Atau misalnya terus misalnya beliin pampers sementara duit untuk beliinnya terbatas, ya lain gimana? Pampers yang kemarin dicuci nanti dipakai lagi, ya bisa jadi entah gimana diukala-kali begitu. Itulah surga gitu. Sebab kalau yang gampang-gampang ya pahalanya tidak sehebat ini. Ya pasti, makanya malah justru kalau seandainya di antara sekian anak kok kita yang dipercaya untuk rawat, malah itu satu keuntungan. Termasuk yang dipilih Allah. Ini kalau tidak disadari pahala seperti ini biasanya merasa terbebani. Enak yang sana-sana. Padahal kalau nanti bagi waris sesuai yang terawat atau sesuai hitungan waris? Waris. Yang nggak pernah cawe-cawe berhubung memang jatahnya juga jatah. Itu kalau dilihat dari hitungan waris. Tapi kalau paham beda. Kalau disia-siakan rugi diri nanti nyesel. Jalani aja. Dan ketika dijalani jangan sampai cepat meninggal ya Pak. Ya udah mau meninggal dan tidaknya ajar Allah Ta'ala, tidak bisa didulukan, tidak bisa ditunda. Cuma kadang biasanya juga tak lelalanya ujian, kitanya siap-siap, yang tidak siap adalah istrinya, bisa jadi. Maka harus suatu saat istrinya juga
ajak merapat ngaji juga, biar tersadarkan bahwa di depannya ada surga. Jangan sampai surga disia-siakan, tinggal nyebut aja. Walaupun memang ketika jelasannya mudah, tapi prakteknya nanti aku berat tadi. Memang iya. Saya kan kalau pulang suruh nagi ibu saya. Nggak boleh kalau orang anak nagi. Nggak boleh karena nagi. Nggak boleh. Ya usahakan karena itu bersinggungan dengan aurat. Kalau seandainya ada, maka ya lebih prioritas. Ya, berarti nanti bapak nanti bagian yang tidak ada sangkutnya aurat, entah nyuapin, entah ngapain gitu, atau diutarakan. Sama juga nanti seandainya meninggal, yang mandiin mestinya ada tadi. Nah kalau seandainya sudah nggak ada ya terus kitanya yang berbuat, tapi tadi itu auratnya dijaga gitu. Gimana caranya? Diatur. Kenapa kok sampai perselisihannya tadi itu karena tadi berkaitan bahwa aurat itu sangat dimuliakan, dijaga. Jangan sampai pas mandiin terus di live begitu Facebooknya biar viral bahwa menunjukkan dirinya anak soleh. Karena itu harus ditutup. Ya gimana diatur? Seandainya pas bagian mana dia apa? Berarti dikosoknya bagian mana yang agak diutara. Summa ayun qala al-jihadu fi sabilillah, termasuk berjuang di jalan Allah. Itu adalah amal sangat mulia. Maksudnya berjuang di jalan Allah, ngurus agamanya. Ngurus masjid, ngurus TPQ, ngurus pesantren. Tapi betul-betul untuk agama Allah. Karena ada yang ngurus pesantren karena memang uang pangkalnya gede, apa itu namanya? Bukan diskon, dapat apa sih? Dikomersialkan karena keuntungan itu gede. Bahkan ketika masih sepi biasanya diwakafkan ke ustaz untuk benahi. Ketika udah jadi keuntungannya gede, dioyok lagi. Ya. Nah bagi ustaz karena dia dari awalnya memang untuk cari ridho Allah, ya kalau memang kamu ambil. Tapi tanggung jawab nanti di akhir. Kalau nanti malah kualitasnya menurun, begitu. Apalagi nanti itu di pengadilan akhir malah lebih akurat. Jadi jangan sampai keuntungan dunia itu terus menggelapkan kita sana. Kalau sudah wakaf ya wah gitu pahalanya mengalir aja mesti Fatihahnya yang dibaca anak-anak. Tapi kadang namanya dunia yang kita simak dulu bahwa dunia itu hijau dan manis. Namanya hijau ya enak. Satu anak uang pangkal 15 juta padahal yang daftar ada 100, berapa itu? Terus ini terus isinya angkat duit. Makanya tadi itu di awal-awal saya pesan juga setiap kita kok diminta untuk ngurus agama Allah, maka silakan lahir batin. Walaupun namanya ngurus agama Allah biasanya, makanya berat juga. Ngurus masjid seperti ini tidak gampang juga. Tidak gampangnya biasanya itu adalah dapat komplainan itu ya. Agak, iya mana? Iya di situ. Kalau soal mungkin apa, gitu, secara lahiriah fisik dan sebagainya mungkin bisa. Tapi yang menjadi beban itu biasanya adalah ketika disalahin, dipayung dulu dia. Biasanya nggak bisa tidur 2 hari 2 malam. Yang tadinya berat badannya ini terus langsung kurus. Jadi makan yang mestinya itu lahapnya terus nggak biar. Nah kalau saya kok masih nyaman, oh berarti nggak ada beban, nggak pernah dipayung orang ini. Paling dibaiki jamaah waktunya udah habis Ustaz. Biasanya kafaratul majlis. Nomor 2, an Abi Hurairah radhiyallahu
radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayuhtiqo. Belum cukup seorang anak itu membalas jasa orang tua. Kok sekiranya orang tua ini misalnya jadi budak, kemudian ia beli dan kemudian ia merdeka. Ilustrasi budak bisa jadi kalau konteks sekarang misalnya karena ikut berjuang di jalan Allah terus ketangkap Israel jadi tawanan, bebasin tawanan Israel, kira-kira susah apa gampang? Lain dengan upah yang lobby tak habis duit berapa, alhamdulillah dilepas. Ya sudah, seperti itu. Makanya kalau hanya sekedar nungguin rawat, ngantar ke rumah sakit, ngantar berobat, mungkin ya habis bensin berapa, habis ini. Kalau seandainya saudara-saudara nyumbang, alhamdulillah. Kalau seandainya tidak, selama diri kita mampu, jangan. Tapi kalau tidak mampu, ya berarti tidak harus di rumah sakit kan? Benar. Berhubung mungkin secara biaya BPJS juga mungkin ya gimana misalnya, maka rawat di rumah, dipijetin, dibuatin herbal madu yang secampurnya, namanya berkorban. Nomor 3, sangat rugi seseorang ketika menjumpai orang tuanya sepuh, serba udzur, sakit parah. Sementara dalam kondisi seperti itu kok tidak sampai bisa menghantarkan seseorang tadi untuk menuju surga. Berarti menelantarkan, tidak merawat, rugi ya. Atau mungkin bisa jadi saudara-saudara yang lain, orang tuanya sakit keras, kok tidak pernah mementingkan untuk jenguk, nengok dan sebagainya, dia rugi. Atau seandainya, karena mungkin baik-baikan, karena saudaranya baik semuanya, soleh-soleh, dan kemudian ada yang bersedia untuk merawat, maka pastikan diri kita kalau sedang merawat, transfernya harus jalan. Kira-kira begitu. Atau mungkin utusan anaknya, ya, karena saya jadi ketua DKM, maksudnya nanti kalau saya tinggal nanti malah berantakan, maka kamu ya, anak saya, cucunya, bisa jadi diutarakan. Itu bisa betulan atau rekaman? Ini kalau kebawahnya nanti itu semuanya menandakan apa namanya, atau kita lanjutkan nanti pas pertemuan berikutnya. Yang pasti ini sangat penting. Yang sangat penting lagi adalah tidak hanya pengetahuan wawasannya, tapi adalah praktek yang kita alami. Kalau seandainya bahwa ini kita alami, kita yang menjalani, maka jangan sampai dulu, akan tetapi dihadapi dan dijalani sesuai dengan kemampuan yang diberikan Allah kepada kita. Semoga pada mampu dan memudahkan sehingga untuk meraih kebaikan-kebaikan yang ada. La haula wala quwwata illa billah. Kafaratul majlis, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.